اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مباركنا. Alhamdulillah, maha puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita bersama duduk di masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia akhirat, pemimpin sejati, pemimpin tiada terganti, pemimpin dunia akhirat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dihadiri di malam oleh Al-Habib Syarif bin Abdullah Al-Hus. Nas'alullah bi hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah murahkan rezeki beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita cintai, yang sama kita muliakan, dan yang sama kita banggakan kepada Bapak DKM Al-Ustaz Wahid. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah murahkan rezeki beliau, Allah gampangkan segala urusan beliau, Allah mudahkan segala perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang tidak saya lupakan kepada Ustaz Charlie, Bapak Charlie, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau, Allah sehatkan beliau, Allah murahkan rezeki beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang sama kita muliakan kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid. Mudah-mudahan kita yang hadir di ini tempat, kita hadir di ini masjid, tidak kita keluar dari ini tempat melainkan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari ini tempat melainkan segala keinginan kita, maksud kita, tujuan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Orang bilang Habib Abdul Rahman Al-Abbas. Saya bertempat di Purwakarta. Saya bertempat dari Purwakarta ke Kerawang ke sini. Tujuan saya bukan untuk mengajar, tujuan saya bukan untuk menceramai ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini, karena kalian semua lebih tahu daripada saya. Saya datang ke sini untuk apa? Tabarrukan billah. Saya mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya datang ke ini tempat karena permintaan Bapak Santri, dan alhamdulillah beliau menginginkan saya datang ke ini tempat sebulan sekali yang berwaktu setiap malam Rabu keempat. Alhamdulillah, di malam ini, malam Rabu keempat, saya tidak ada waktu, tidak ada jadwal, tidak ada pengajian. Alhamdulillah, takdir Allah, keinginan Allah, al-Bagir, saya bisa duduk di ini tempat. Mudah-mudahan saya dan kalian semua yang hadir di ini tempat, mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lihatkan di tempat, dan Bapak Charlie minta kita bukan kita, Al-Bagir bukan kita. Padahal Bapak Ibu, Al-Bagir ajhalun nas, saya nggak bisa ngaji. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bisahkan saya, Allah mudahkan saya, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat, kita dapat ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Apakah kita dituntut oleh Allah untuk mencari ilmu? Jawabannya ya, jawabannya betul. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu agama. Karena kita tidak akan pernah kenal Allah kalau
Kita nggak bakal kenal Allah kalau tanpa guru. Kita tidak akan pernah kenal Allah kalau tidak thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka dari itu kita niatkan dari rumah datang ke ini masjid, niatkan di dalam hati bahwa agak bakal kita keluar, saya mau lagi ke masjid, tujuannya untuk mencari ilmu agama. Janganlah kita keluar dari tempat rumah masing-masing ke masjid, ke majelis taklim, terkecuali tanamkan di dalam hati kita untuk meniatkan mencari ilmu agama. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Man intagala liyata'allam ilman, ghufira lahu qabla an yahwa." Di dalam hadis Nabi menyatakan bahwasanya barang siapa yang melangkahkan kakinya liyata'allam ilman, untuk mencari ilmu agama, untuk mencari hukum Allah, untuk mencari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rumahnya datang ke masjid, dari rumahnya datang ke majelis taklim, tujuannya buat ngaji, tujuannya buat untuk ada ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu qabla an yahwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosanya, Allah akan menghapuskan segala kesalahannya qabla an yahwa, sebelum dia melangkahkan kakinya dari rumah. Kita dari rumah sebelum kita melangkah kaki kita untuk mencari ilmu, niscaya dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah yang luar biasa. Dosa kita banyak. Dosa kita ini banyak. Dosa yang kagak dirasa, dosa yang sengaja, bahkan dosa yang kagak disengaja. Itu semuanya dosa. Tapi tatkala kita sempatkan waktu, kita untuk mencari ilmu agama, niscaya dosa tersebutlah Allah hapuskan. Allah hilangkan. Kenapa? Karena berkahnya orang yang ngaji ilmu agama. Alhamdulillah, kita semua berkumpul di tempat. Kita semua berkumpul di tempat untuk apa? Yang pertama untuk haji. Yang kedua untuk silaturahmi. Silaturahmi yang asalnya jarang ketemu jadi sering ketemu. Yang asalnya kagak ketemu karena duduk di majelis taklim, jadi kita ketemu sama orang. Ini berkahnya ini. Kita kumpul saling apa? Kumpul kita saling mencintai karena Allah. Duduk kita di sini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kumpul di majelis taklim, saling cinta mencintai karena Allah, niscaya orang tersebut akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah, ada di atas mimbar terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Haddat mahabbati 'ala al-mutahabbina fiyya." وحدت محبتي للمتبادلين فيها وحدت محبتي للمتزاورين فيها والمتحبون في الله على منابر النور في ظل العرش يوم لا إلا ظله. Allah mengatakan haddat mahabbati lilmutahabbina fiyya, telah sampai kecintaanku untuk orang yang duduk saling mencintai karena Allah. Telah sampai kecintaan untuk orang yang kumpul karena cinta mencintai karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah, saling bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mencintai karena Allah, wal mutahabbuna billah, orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hati hasud, tidak ada hati saling membenci, tidak ada hati saling mengkafirkan, tidak ada hati saling mendustakan satu sama lainnya, satu sama muslim. Orang tersebut akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah ala manabir nur, di atas cahaya di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yaumul la illa dzilluh, di hari kiamat tidak ada naungan, tidak ada tempat teduh, tidak ada rumah untuk meneduh, tidak ada pohon untuk meneduh,
terkecuali amal-amal kita yang menjadi keteduhan di hari itu. Orang tersebut akan terteduhi. Orang yang mencintai karena Allah akan terteduhi dengan apa? Dengan kecintaan, dengan mimbar-mimbar terbuat dari cahaya ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Bagir di sini disuruh ngaji ini kitab, namanya kitab Fawaidul Mukhtarah. Kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang, yang ditukir oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Nafa'ana billah wa bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari ini kitab dan kita mendapatkan berkah dunia akhirat dari ini kitab. Amin ya rabbal alamin. Dari pasal pertama ini kita menceritakan tentang talabul ilmu. Kenapa Habib bilang ini talabul ilmu? Kenapa saya buka pertama tentang talabul ilmu? Karena talabul ilmu ini segala pusat aspek segala kehidupan. Orang kagak bakal sah ibadahnya, orang kagak bakal diterima ibadahnya kalau tanpa ilmu. Orang kagak bakal diterima amal ibadahnya kalau tanpa ilmu agama. Makanya di sini diceritakan tentang apa? Fadlul ilmi wa ta'lim, tentang keutamaan orang, tentang keutamaan ilmu dan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu agama. Allah Ta'ala lin-nabihi, apakah ada dalilnya tentang orang disuruh mencari ilmu agama? Apakah ada dalilnya tentang orang disuruh dituntut ilmu mencari ilmu agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lin-nabihi, kepada nabinya. Siapa nabinya Allah? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, wa qul, dan katakanlah olehmu wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, zidni ilma, pertambahkanlah ilmu kepadaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku ya Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh sama Allah untuk minta ilmu sama Allah. Nabi sallallahu disuruh sama Allah supaya minta ilmu sama Allah. Berarti ini dalil untuk kita semua bahwa kita dituntut oleh Allah untuk mencari ilmu agama. Kita dituntut oleh Allah untuk ngaji supaya kita sering ngaji. Orang ngaji, orang duduk di majelis taklim, biarpun dia kagak ngerti apa yang dikatain sama ustaz, biarpun dia kagak ngerti apa yang dikatain sama habib misalnya, kagak ngerti ini habib ngomong apa, ini ustaznya ngomong apa, ini kiainya ngomong apa, gak ngerti. Tapi dia duduk di sini masjid, biarpun dia kagak ngerti, biarpun dia kagak dapat ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pandang dia bakal dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak bakal dibeda-bedain sama Allah. Kagak bakal dibeda-bedain. Oh, misalnya yang ini khusyuk, misalnya yang ini kagak khusyuk. Oh, yang ini ngerti, yang ini kagak ngerti. Nah, ini tidak dibedain bagi Allah, semuanya disamain. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini murahnya Allah kepada hamba-Nya, cinta Allah kepada hamba-Nya. Biarpun dia kagak ngerti ngaji, tapi dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini di dalam ini Rabbi zidni ilma ini ada di dalam surah Taha ayat 114. Jadi Nabi disuruh oleh Allah untuk minta ilmu sama Allah. Nabi disuruh untuk ngaji. Maksudnya apa? Wa amarahum, Nabi diperintahkan bitalabi ziyadah untuk mencari ilmu agama. Wa minal ilmi idhu asrarul husul, Nabi disuruh untuk mencari ilmu agama. Nabi disuruh untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu tersebut asrarul husul, paling tingginya derajat, paling tingginya kemuliaan di sisi Allah,
rumah, agak punya ilmu bikin rumah. Kira-kira rumah itu jadi kan? Kalau ada dia, ya. Jadi mengatakan, tidak ada dunia, fa'alaihi bil-ilm. Wa man arada dunya fa'alaihi bil-ilm. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil-ilm. Wa man arada huma fa'alaihi bil-ilm. Barang siapa yang bermaksud untuk mencari dunia, fa'alaihi bil-ilm, lakukan sama ilmu dunia. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil-ilm. Orang yang bermaksud pengen cari akhirat, pengen dapat surga Allah, pengen dapat ridha Allah, fa'alaihi bil-ilm, harus lakukan sama ilmunya. Wa man arada huma, orang yang melakukan pengen dapat dunia juga pengen dapat akhiratnya, lakukan juga sama ilmu. Orang bikin rumah tanpa ilmu, bikin rumah kira-kira jadi enggak? Dapat ada. Orang misalnya pengen jadi pejabat, pengen jadi bapak, pengen jadi guru, pengen jadi apa lagi? Pejabat atau segala macam, tanpa ilmunya kira-kira jadi apa? Ada rasanya. Jadi emang tujuannya semuanya ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu, seperti dia berjalan di tempat yang gelap. Dia kalau jalan di tempat yang gelap, dia nggak tahu di depannya ada tembok. Di tahun berapa ini ada tembok. Padu. Kalau orang yang jalan di tempat yang gelap, dia nggak tahu di depan ada tembok apa enggak. Tahu. Dan orang yang jalan di waktu gelap, dia nggak tahu. Bahkan dia nggak tahu tuh di depannya ada jurang apa enggak. Akhirnya dia masuk video. Nah itu orang yang punya ilmu, orang yang belajar, orang yang bermaksud pada ilmu itu. Jadi semuanya harus maksudnya sholatnya harus pakai ilmu. Di madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sholat ini harus pakai niat. Wajib pakai. Kalau di madhab yang lain, Imam Malik dan imam-imam yang lain ini kagak diwajibkan, bahkan sunnah. Contoh kecilnya kita setiap hari suka melakukan sholat. Kita ini punya imam madhab, imam kita ini siapa? Imam Syafi'i. Ada yang bermadhab Imam Syafi'i, ada yang bermadhab Imam Malik, ada yang bermadhab Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jika kita yang bermadhab ke Imam Syafi'i, niscaya hukum bagi kita adalah wajib untuk apa? Untuk niat sholat. Kenapa? Karena kita ini yang bermadhab penganut mukallid Imam Syafi'i. Tapi di Makassar banyak orang yang misalnya jalan-jalan langsung niat masuk Allah Akbar aja. Ada usolli fardhu maghrib di salah rakaat, mustaqilan juga ada Allah Taala mahmudan imaman pada Allah Akbar. Kenapa? Wajar karena dia bukan madhab Imam Syafi'i. Mungkin dia madhab Imam Malik atau mungkin dia madhab Imam Hanafi. Yang diwajibkan dia cuma Imam Malik, Imam Syafi'i. Berarti kita kalau mau sholat harus niat, harus usolli fardhu maghribi atau usolli fardhu isya'i. Wa mahalluha, tempat niat itu di mana? Tempat niat itu di mana? Wa kaifa mahalluha, di mana tempatnya di aina? Di mana tempat? Tinggal di dalam hati. Tempat niat ini bukan di mulut. Tempat niat sholat ini bukan di mulut, tapi di dalam hati. Tapi saya sempat dengar ada orang yang bilang misalnya kalau berbagi pakai lisan, bersuara, oh nggak apa-apa. Tapi itu hukumnya sunnah, ya kan? Dia belum menggugurkan yang wajib. Tapi tatkala Allah Akbar, baru dia harus niat di dalam hati. Di dalam hati, niat ini di dalam hati waktu kapan? Indah takbiratul ihram. Tatkala kita sedang melakukan takbiratul ihram. Allah langsung keluar tuh di dalam hati usul di bawah urusan.
dibarengkan di dalam hati tatkala mulut bertakbir, dibarengkan di dalam hati Allahu Akbar. Itu kata Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau ada yang bermadhab bukan Imam Syafi'i, kagak jadi masalah. Jangan diperdebatkan masalahnya, jangan diperdebatkan masalah itu. Kalau enggak mesti didebatkan. Udah ribuan tahun yang lalu ini masalah udah beres. Ini masalahnya udah beres, kenapa mesti diperdebatkan? Udah beres. Itu yang madhab Maliki, itu yang madhab Hanafi, apa? Silahkan ulama ini ya para imam itu gitu. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Seperti kunut di waktu subuh ya. Kunut di waktu subuh. Imam Syafi'i mengatakan wajib, tapi kalau yang lain salah. Semuanya dan semuanya benar. Tidak ada yang salah, semuanya. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk mencari ilmu agama. Kita dituntut untuk mencari ilmunya supaya ibadah kita diterima oleh Allah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amal dan setiap amal yang mana amal tersebut tanpa dilandasi sama ilmu tanpa dilandasi sama ilmu, misalnya amalnya ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sering ngaji, kita sering untuk ilmu agama. Mudah-mudahan kita diterima jika ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah itu namanya Abdullah bin Sakhar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mudah-mudahan Allah beri kepada Abu Hurairah dan kita mendapatkan barokah dari Abu Hurairah. Amin. Abu Hurairah annahu marra bisuqin. Abu Hurairah berjalan di kota Madinah. Abu Hurairah lagi berjalan di suqin, di pasar. Tatkala Abu Hurairah berjalan di pasar mana? Di pasar kota Madinah. Abu Hurairah lagi berjalan di pasar kota Madinah. Ini Abu Hurairah berhenti di pasar, masuk ke pasar, berhenti itu di dalam pasar. Pas berhenti di dalam pasar sambil ngomong Abu Hurairah berkata kepada siapa? Kepada ahli kepada penduduk pasar. Dikatakan si ahli pasar tersebut. Ahli pasar ini dikatakan, ya ahli suq, wahai penduduk pasar, ma'ajazakum, aku ingin membagikan kepadamu bagian itu mau ada bagian. Wa badzaka ya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, apa itu wahai Abu Hurairah? Si penduduk kota Madinah, penduduk pasar bilang, apa itu ya Abu Hurairah? Dan kala Abu Hurairah mengatakan, dzaka mirasul Nabi sallallahu, dzaka mirasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada yang mau bagiin ke ente enggak? Ini dari pasar bilang bagian apa ya Allah? Dzaka mirasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda yang mau ngasih bagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ngasih warisan Rasulullah sama kalian semua. Yuksabu wa antum haula, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksabu lagi membagikan, lagi memberikan bagi warisan. Nabi lagi membagikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum haula. Ente surga pergi. Ini ahli pasar enggak? Nggak dengar dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi membagikan warisan. Ini kira-kira dia penduduk pasar pikirannya ada, pikirannya duit gitu lah. Ini pikirannya duit warisan. Oh, Nabi Muhammad lagi membagi duit, Nabi Muhammad lagi membagi warisan.
Wah, ini penduduk kota Madinah, penduduk pasar, guru-guru datang ke masjid Nabi SAW. Datang ke mana? Ke masjid Rasulullah SAW. Ala tadhabun fatahudun sina berbeda. Kata Abu Hurairah, wahai wahai penduduk pasar, ala tadhabun. Apakah engkau enggak mau ke sana, enggak mau pergi ke sana? Fatahudun sina berbeda. Apakah kamu enggak mau mengambil warisan bagian dari kamu? Kamu enggak mau mengambil bagian untuk kamu dari sana, dari sana. Wah, ini wa aina huwa penduduk pasar ini bilang wa aina huwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aina Rasulullah, wa aina huwa di mana bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi lagi membagikan warisan. Qala fil masjid, Abu Hurairah berkata, ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente datang ke sana, Nabi lagi diam di masjidnya Nabi, dan Nabi lagi membagikan warisan di sana. Itu berbeda. Wah, fakhraju syara'an. Fakhraju itu ahli bahasa langsung keluar syara'an itu sambil berbagas-bagas isi warisan berakhir, isi warisan berakhir dulu. Akhirnya pas datang ke sana, wa waqafa Abu Hurairah ala hatta. Tapi tatkala ini si penduduk pasar ini pergi mendatangi Nabi yang lagi membagikan warisan, Abu Hurairah wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah masih diam di pasar. Ya kan? Ini semua penduduk pasar datang pergi ke masjid, tapi Abu Hurairah masih diam di pasar, ada pergi juga. Dia nunggu ini. Saat ini nunggu orang ahli pasar ini datang lagi ke pasar. Akhirnya faqala lahum, tatkala ini si ahli pasar ini datang ke pasar lagi, kembali lagi ke pasar, ditanya sama Abu Hurairah, faqala lahum, Abu Hurairah berkata kepada mereka, malakum, apa yang dalam kisah? Akhirnya faqala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kan ada yang ada di masjid. Aku telah datang ke masjid. Ada udah datang ke sono, udah datang ke masjid. Padahal bahkan saya sudah masuk ke masjid. Falam arafihi saya anjuksa. Tapi saya tidak melihat satu pun Nabi sedang membagikan warisan di sana. Ini saat di pasar ini datang ke masjid. Kan masuk ke masjid ini tulang sila berita di dalam masjid. Yang mana warisannya? Tulang sila berita. Kan mana warisan? Yang dibagikan. Itu kamu mau yang Abu Hurairah. Kan sudah Nabi di situ berbagikan warisan. Akhirnya Abu Hurairah tersenyum di situ. Nah, Abu Hurairah tersenyum, qala lahum, sambil berkata Abu Hurairah kepada mereka semua, wa ma ra'aytum fil masjid ahadan, apakah engkau melihat seseorang yang ada di dalam masjid? Apakah kamu melihat orang kelompok manusia yang ada di dalam masjid? Ini baru mereka berkata, bala, ya, saya melihat ada orang di dalam masjid. Lagi ngapain? Lagi ngapain orang tersebut di dalam masjid? Ra'ayna qauman yusallun. Aku melihat kaum, aku melihat satu kelompok, aku melihat satu kelompok dua, yang mana kelompok satu yusallun sedang bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama sedang sujud sama Allah. Kelompok yang pertama sedang khusyuk mendapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauman, dan saya melihat kepada satu kaum yang Al-Quran sedang membaca Al-Quran. Wa qauman yatadzakkarun, dan ada satu kaum yatadzakkarun al-halal wal haram, sedang membahas perkara yang halal dan perkara yang haram. Kata si ahli masjid ini, kata si penduduk pasar yang datang ke masjid tersebut berkata, saya melihat di dalam masjid itu kagak ada Nabi membagikan warisan di situ. Saya tidak melihat sesuatu yang dibagikan sama Nabi. Tapi saya melihat ada kaum
Di situ yang lagi sholat sama Allah, kelompok orang yang lagi sholat sama Allah. Terus ada kelompok yang sana lagi lagi membaca Al-Quran, lagi asyik baca Al-Quran. Dan kelompok yang satunya lagi asyik membahas tentang ilmu agama kayak gini. Ya taruhlah kalau yang lagi Abu Hurairah berkata kepada si penduduk tersebut, kepada ahli pasar, wahai ahli pasar, fadzalika li Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai penduduk pasar, apakah ente tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang lagi sholat sama Allah, orang yang lagi baca Al-Quran, dan orang yang lagi ngaji, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di tempat, kita duduk di masjid, kita duduk di tempat ini lagi ngaji, berarti pengajian kita ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kayak begini kumpulan kita semua ini. Ini bukan semata-mata perkumpulan, tapi perkumpulan ini kita ini bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkumpulan orang yang mengaji kalam Allah yang lagi talabul ilmi ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan tersebut Nabi mengatakan, bila hadis Rasulullah, Nabi mengatakan di hadisnya Nabi, innal anbiya, sesungguhnya para nabi la yuwarisu dinar wala dirham. Mereka semua para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham wala dinar, tidak mewariskan dinar wala dirham, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dirham dinar, walakin akan tetapi wa inna ma warisu al-ilm, yang mana para nabi semua, para rasul semua mewariskan kepada kita itu adalah apa? Ilmu agama. Jadi para nabi, para rasul ini kagak mewariskan, kagak ada warisan dari nabi, kagak ada. Warisan nabi itu adalah ilmu. Jadi kita mengambil dari acara, yaitu dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Rasulullah sallallahu. Nabi mengenal kita satu-satu. Nabi mengenal kita satu wajah-wajah kita, mudah-mudahan yang dia dipandang oleh Rasulullah. Pandangan tersebut, pandangan Nabi membuahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa nanti kita untuk mencari perlindungan? Kepada siapa nanti kita untuk mencari syafaat? Kepada siapa nanti kita untuk mencari perlindungan kalau bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kullul anbiya yaqulun, yang mana semua para nabi dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yaqulun, mereka mengatakan nafsi, nafsi. Mereka semua mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing. Nanti di hari kiamat dalam mahsyar, semua para nabi mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu, dan berkata dari kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu, Analah, aku nanti yang akan menolong kalian semua. Aku nanti yang akan memperhatikan semua. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin kana yughni. Di hari itu kagak ada orang tua ingat sama anak, kagak ada anak yang ingat sama orang tua. Wa sahibatihi wa banihi, kagak ada yang namanya sahibah di sini, maknanya istri. Wasmahibatihi wa bani, kagak ada istri ingat sama sesuatu. Sebaliknya kagak ada nanti di hari kiamat si suami ingat sama istri. Di dunia bisa saling mencintai, bisa. Di dunia bisa saling perhatian, bisa. Tapi nanti di akhirat belum tentu dia satu sama lain memperhatikan perhatian.
Belum tentu. Kenapa? Itu lebih hujah ini karena mereka semua membingungkan, mengkhawatirkan nasib mereka masing-masing. Masing-masing belum tentu. Maka dari itu karena kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat syafaat dari Nabi. Kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan surga dari Allah. Kita masuk ke surga dari Allah. Mudah-mudahan orang tua kita, anak kita, bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan didapatkan surga dari surga Allah, tamat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diselamatkan dari fitnah kubur, diluaskan kuburannya, diangkat derajatnya, dan kita juga yang hadir di tempat, mudah-mudahan ya Allah dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita kemudian sayyi'atul hasanat. Mudah-mudahan Allah gantikan kebaikan kita, Allah gantikan kesalahan kita menjadi kebaikan, dosa kita dihapuskan dijadikan kebaikan, istri kita dijadikan istri yang saleh, suami kita dijadikan suami yang saleh, anak keturunan kita mudah-mudahan bisa berbakti sama kita, anak kita bisa berbakti sama ibu bapaknya, anak kita jadi kebanggaan Allah, menjadi kebanggaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga yang terakhir. Karena ini malam sudah lumayan berapa ini? Kira-kira lama. Saya biasa di sini kira-kira berapa? Iya, Allah. Jadi mudah-mudahan bulan depan kita lanjut, ya. Kita mudah-mudahan lagi bulan depan kita lanjut lagi pembahasan. Karena ini kita lagi pandemi, ya. Kita lagi pandemi. Mudah-mudahan wabah dan penyakit yang melanda negeri kita mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan tempat kita ini agar sholat kita, tempat kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu para hadirin terakhir, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu agama. Jangan pernah bosan untuk kumpul di majelis taklim, majelis ilmu di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Bermanfaat dan berkah dengan kehadiran Ustaz berkati banyak dari pemahaman dan bermanfaat dari bacaan sejarahnya. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kita ini ya Allah baik teruskan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bersalna dan berikan apa yang kami mohon ya Allah. Berikan apa yang kami minta, berikan apa yang kami minta yang kami harapkan ya Allah. Min awal kehidupan daripada pemberian Kau yang sangat besar, daripada pemberian Kau yang sangat besar. Wa biligil muhtar anna wa aqribil arwah minna, dan muliakanlah ruh-ruh kami semua, muliakanlah jiwa-jiwa kami semua ya Allah. Biligah khairul alami, dengan yang berjumpa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wa biligil muhtar anna min salati wa salami, dan sampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW salati wa salami, salam dari kami, salawat dari kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diterima dengan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.